kita jangan menyanyikan pengharapan kita kepada Injil itu. Maka saat seseorang tidak menghargai kebenaran firman Allah, kita bisa melihat dalam dirinya, dia hanya berpengharapan kepada apa yang ada dalam dunia, apa yang ada pada kelihatan ini. Tetapi saat kita memahami firman Allah, mengerti akan firman Allah, kita tidak akan pernah berpengharapan lagi. Karena firman yang menjadi kekuatan kita dalam berpengharapan. Coba kita melihat dunia ini sekarang yang tidak ada firman dalam dirinya. Kemana berpengharapan? Pengharapannya kemana? Dan kita harus bisa membandingkan diri kita dengan mereka sebagai orang yang telah menerima pengajaran firman Allah yang begitu besar. Kita harus bisa membedakan diri kita dengan mereka yang tidak ada pengharapannya akan firman Allah dalam dirinya. Kita harus tahu membandingkan itu. Dan kita tidak boleh mengatakan kita sama dengan mereka dalam berpengharapan. Amin. Amin. Terlalu kecil kita milik Kristus kalau kita menaruh pengharapan kepada yang fana ini. Betapa ruginya kita menjadi orang Kristen yang beribadah 3 kali 1 minggu, tetapi kita tidak mengerti apa tujuan pengharapan firman kita. Tetapi kita harus menyadari seperti yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan saya dengan pengharapan dunia jauh lebih besar. Berkatnya dari apa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Itulah yang harus kita kejar dalam hidup kita hari ini. Saya mengajak gereja Tuhan, sedang jemaat Tuhan di sini. Jangan hanya beribadah semacam ini, tapi firman yang kita terima sangat begitu minim dalam firman kita. Sebenarnya kita harus sedang beribadah menangkap firman itu. Sebab di dalam firman itu nanti timbul pengharapan kita, hidup pengharapan kita. Sebagaimana firman Allah yang sudah kita dengarkan, pengharapan orang Israel yang sudah hilang. Di saat ada firman nubuat, maka pengharapan mereka kembali hidup. Bisa firman dinyatakan, bisa firman nubuat disampaikan lewat Nabi Yesaya itu, maka pengharapan mereka kembali timbul hidup kembali. Maka saya mengatakan serius mendengar firman. Jangan kita datang beribadah tetapi terfokus akan firman Allah. Nanti kita akan putus dalam pengharapan kita. Kita tidak tahu apa tujuan pengharapan kita, dan kita tidak akan pernah kuat dalam pengharapan kita, dan pengharapan kita tidak akan pernah berlimpah-limpah. Kita harus berdoa dan bergumul kepada Tuhan supaya kita belajar merindukan firman Allah dalam diri kita. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Memang agak sulit ini saya sampaikan, tetapi harus disampaikan. Pengharapan itu akan membenahi hidup saya sekarang. Coba kita bersikap di saat kita berpengharapan. Bagaimana? Nanti kita akan melihat bagaimana sikap orang yang berpengharapan itu. Benarkah kita menjadi orang yang sudah berpengharapan atau tidak? Jangan kita sekian lama nanti menjadi orang Kristen, tapi pengharapan saya tidak menjadi pengharapan yang pasti. Tuhan mau pengharapan kita harus menjadi pengharapan yang pasti. Mari, tadi saya katakan, untuk mencapai sasaran, pengharapan kita mencapai tujuan. Pengharapan apa yang harus kita miliki? Saya katakan, pengharapanku dan pengharapan kita harus didorong oleh firman Tuhan. Firman Tuhan harus mendorong pengharapan kita. Kedua, pengharapan itu harus mengalami proses ujian. Dan proses
akan membawa pengharapan kita sampai kepada Tuhan di belakang tadi. Kita kan banyak sudah merasa mengerti firman, tapi belum. Yang saya khawatirkan bagi kita gereja Tuhan ini, begitu minimnya firman nanti tersimpan di dalam diri kita. Yang saya takutkan apa? Tuhan berkata di dalam Injil Lukas, kalau kita memiliki sedikit firman, Tuhan akan ambil firman itu dari diri kita, dan Tuhan akan tambahkan kepada orang yang berlimpah firman, supaya kita benar-benar menjadi kosong akan firman. Maka saya katakan, kehidupan kita ini harus menjadi orang yang betul-betul serius. Bukan sekedar kita beribadah semacam ini, tetapi kita tidak menangkap firman Allah. Itu salah apa dan apa tujuan kita? Tapi Tuhan mau saya dan saudara, firman yang kita terima sedikit demi sedikit, Alkitab mengatakan satu saat itu akan berlimpah. Apabila firman yang kita terima itu benar-benar dapat kita simpan di dalam hati kita. Jadi pengharapan itu harus didorong oleh kebenaran. Kedua, saya ingin mengatakan bahwa pengharapan itu harus alami proses ujian. Jadi maka saya katakan berpengharapan yang sejati tidaklah mudah, tetapi kita berjuang untuk mencapai pengharapan itu. Ya, mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang Roma yang ke-5 ayat yang ke-4. Puji Tuhan, haleluya. Dalam Roma yang ke-5 ayat yang ke-4, terus ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang semacam itulah yang nanti mampu melakukan saya dan saudara ke belakang. Pengharapan yang semacam inilah yang bisa nanti kita mendapatkan sesuatu apa yang kita rindukan di dalam hidup kita. Pengharapan yang semacam inilah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kemuliaan yang sesungguhnya, kepada perjumpaan kita dengan Dia, Yesus mempelai pria surga kita. Pengharapan inilah yang akan membawa saya dan saudara untuk menerima segala janji-janji Allah itu. Pengharapan itu dipuji dari ketekunan kita doa, ketekunan beribadah, ketekunan melayani Tuhan, ketekunan di dalam segala sesuatu di dalam Tuhan akan menimbulkan kita mampu tahan uji. Di saat kita sudah menjadi gereja yang tahan uji, kita sudah menjadi anak Tuhan yang tahan uji dari segala tantangan, maka kekuatan itu nanti akan kembali menghidupkan saya dan saudara untuk tetap hidup berpengharapan kepada Dia, berpengharapan penuh kepada Allah yang hidup itu. Sebab apa? Sebab kita sudah menjadi gereja yang kuat dan tahan uji. Maka di saat kita alami pencobaan, kita melangkah menjadi kuat dan mampu menghadapi pencobaan itu dalam firman kita. Sebab kita menyadari di saat kita mampu, di saat kita kuat melewati ujian yang kita alami dalam firman kita, itu akan menimbulkan pengharapan dalam jiwa saya. Tapi di saat kita tidak mampu menghadapi pencobaan,
kita tidak mampu menghadapi ujian dalam kehidupan kita, maka pengharapan kita akan semakin hilang. Orang Israel kan mengapa hilang pengharapan mereka? Sebab mereka bukan umat yang terkunci. Di saat mereka berjalan di padang gurun, mereka hidup berjalan di tanah yang besar, mereka tidak mampu menghadapi ujian dalam hidup mereka, maka itulah pengharapan mereka hari demi hari akan semakin hilang, lenyap. Tuhan ajar gerejanya harus mampu menghadapi persoalan. Ujian apapun sesungguhnya yang menerpati pada saya dan saudara, kita harus dapat berpikir dalam pikiran kita, ujian itu akan menguatkan imanku, ujian ini akan menumbuhkan pengharapan dalam jiwaku. Di saat ada problema, tanpa ada masalah dalam iman kita, kita tahu semua ini kekuatan Roh Allah akan membawa kita hidup dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jangan sedikit kita teruji, kita merasa kecewa dan sakit hati. Jangan sedikit pencobaan yang kita alami, kita bersyukur bagaikan orang Israel. Dan kita tidak menyadari di saat kita tidak mampu menghadapi ujian dalam kehidupan kita, kita tidak menyadari akan membuat pengharapan kita semakin tidak ada terhadap Allah. Bukankah orang Israel putus berharapan kepada Allah di saat mereka masuk dalam ujian? Mereka berkata, adakah Allah di tempat ini? Adakah Tuhan di tempat ini? Mereka tidak mampu berharap kepada Tuhan di saat ada ujian yang mereka alami. Kita yang menandakan kita masuk surga. Maka saya mengatakan, setelah aku banyak mendidik firman Allah, memang untuk masuk surga sangat begitu sulit, besar benar-benar perjuangan yang sangat berat. Tapi kita harus berjuang. Amin. Karena kita tahu di balik semua itu ada kenikmatan yang sangat indah. Paulus mengatakan penderitaan yang kita alami di hidup ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Yang mungkin saudara bisa menangis setiap hari oleh karena penderitaan. Mungkin saudara mengalami kesusahan yang begitu luar biasa di dunia ini. Tetapi selama kita bisa berpengharapan kepada pengharapan itu, ingatlah semua akan digantikan Tuhan dengan satu kenikmatan atau keindahan yang luar biasa. Dan orang-orang yang berpengharapan itulah yang layak menerima itu. Orang yang tidak ada pengharapan itu, jangan harap melangkahkan kakinya pun masuk di dalam pintu kerajaan Allah itu tidak layak. Tapi kehidupan di dalam dirinya ada pengharapan yang semacam ini. Tuhan katakan, itulah Tuhan hadiahkan berkat janji Allah yang begitu besar. Memang kita berantar melakukan. Coba kita melihat hari-hari ini sebelum yang dikasih Tuhan. Bagaimana pengharapan manusia sekarang ini, apalagi di zaman yang semakin sulit ini. Nanti kita akan semakin hari semakin melihat pengharapan manusia ini akan semakin nyata kemana pengharapannya. Apakah itu orang Kristen atau orang non-Kristen itu, kita bisa nanti melihat dalam kondisi dunia yang semakin sulit nanti, pengharapan manusia itu akan semakin teruji. Apakah kita masih mampu berpengharapan akan itu? Di saat nanti dunia masuk dalam gejolak, di saat nanti dunia ini ada dalam kesulitan yang sangat begitu besar, apakah manusia itu atau masihkah anak-anak Tuhan mampu memiliki pengharapan yang semacam ini? Itu harus menjadi satu pertanyaan bagi saya dan saudara. Maka hari ini kita harus memperlengkapi pengharapan
mendidik diri kita, mengajar diri kita sendiri bagaimana kita hidup berpengharapan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Supaya nanti kita melihat di saat ada bencana dalam dunia, di saat dunia ada dalam kesulitan, di saat terjadi sesuatu apa yang dalam dunia ini, tetapi pengharapan saya tidak akan pernah lenyap seperti orang Israel lenyap. Itu luar biasa firman Tuhan ini. Tadi pagi saya membaca ini, sampai sejauh ini rupanya pengharapan yang aku memiliki Tuhan. Bagaimana aku bisa masuk dalam pengharapan semacam ini? Tentu Tuhan berikan sesuatu yang terindah dalam hidup saya, saudara. Amin. Bukan hanya karena kekuatan kita, bukan hanya dari keadaan kita, tapi Tuhan berperan besar supaya saya dan saudara mampu memiliki pengharapan yang semacam ini. Dan saya mengatakan pengharapan yang didasari oleh firman Allah, pengharapan yang didorong oleh ujian semacam ini, itulah pengharapan yang berlimpah-limpah itu. Itu yang pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam diri kita. Semakin teruji, harapan kita akan semakin berlimpah. Semakin kita diuji, pengharapan kita semakin penuh. Semakin ada cobaan, semakin ada ujian, maka pengharapan saya dan pengharapan kita akan semakin berlimpah-limpah. Maka dikatakan ketekunan akan menimbulkan ujian, tahap uji, dan tahap uji itu akan menimbulkan pengharapan. Bukan gampang kita menerima pengharapan seluruh. Kita harus masuk di dalam pengharapan yang berlimpah itu. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13, Paulus berkatakan kita harus berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Ya, kita harus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Terus ya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka disitulah yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Jika Paulus berkata kepada sidang jemaat Roma bahwa Paulus sangat merindukan jemaat itu supaya berlimpah-limpah di dalam pengharapannya, kita tidak boleh hanya berpengharapan, tapi Tuhan mau pengharapan kita penuh, pengharapan kita berlimpah-limpah. Amin. Amin. Sudahkah berlimpah pengharapan kita? Sudahkah berlimpah pengharapan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami satu pengharapan yang berlimpah? Kalau pengharapan kita yang berlimpah-limpah itu akan memunculkan gaya hidup kita menjadi pribadi yang seteladan dengan Kristus. Tetapi kalau kita tidak berlimpah-limpah dalam pengharapan kita sebagai dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menunjukkan diri kita bahwa kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam diri kita. Maka tidak sedikit kehidupan anak Tuhan menjadi satu kehidupan yang sempurna. Sebab apa? Sebab pengharapannya tidak berlimpah-limpah. Sebab pengharapannya tidak penuh. Seandainya pengharapan gereja itu menjadi satu pengharapan yang berlimpah-limpah, maka dia akan menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Tetapi di manakah karakter Kristus dalam hidup saya, saudara? Di saat kita tidak menjadi gereja yang tidak teruji, di saat kita tidak mampu menghadapi pencobaan, di saat kita dicaci maki kita masih marah, di saat kita tersatu, di manakah pengharapan yang berlimpah-limpah itu dalam diri kita?
menjadi satu kehidupan yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Apa yang diinginkan oleh Tuhan supaya hidup kita ini berlimpah-limpah dalam pengharapan itu? Bukankah Dia sumber pengharapan itu? Paulus katakan Dia sumber pengharapan. Maka kalau Dia yang menjadi sumber pengharapan, di saat kita mendapat pengharapan yang berlimpah-limpah, itu tergantung dari Allah sendiri yang memberikan pengharapan itu. Maka saya mengatakan, bagaimana saya dan saudara supaya berlimpah-limpah dalam pengharapan? Tadi saya katakan harus menjadi orang yang tak uji. Sebab dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, dalam ayat 13 itu, semoga Allah sumber pengharapan. Di sini katakan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Salah satu yang membuat kita nanti bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan adalah sukacita, kebahagiaan. Harus nyata di dalam diri saya, saudara. Amin. Dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Maka kehidupan manusia yang tidak bersukacita dalam kehidupannya, jangan harap ada pengharapan yang berlimpah-limpah dalam dirinya. Maka kita sebagai sidang jemaat Tuhan, di saat kita beribadah harus berbahagia. Di saat kita alami pencobaan harus berbahagia. Di saat kita alami ujian dalam diri kita harus berbahagia. Petrus mengatakan, berbahagialah kamu di saat kamu masuk dalam pencobaan-pencobaan. Amin. Sebab apa? Sebab kamu telah mengikuti dari Kristus dalam hidup. Itu yang membuat saya akan berlimpah-limpah dalam pengharapan di saat kita mampu berbahagia dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Bukan karena kita mendapatkan berkat, rezeki nombor, sehingga ada kebahagiaan, ada sukacita yang luar biasa. Dunia juga dapat memiliki kebahagiaan semacam itu. Tetapi perbedaan kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan bisa berbahagia di saat dicobai, di saat ujian dalam berlimpah-limpahnya. Anak Tuhan dalam bersukacita. Sebab apa? Sukacita itulah yang akan membuat dia berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau masih ada pencobaan, kita berseru, kita merindu, kita mulai malas melayani Tuhan, kita mulai lemas untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari ujian itu adalah berkat bagi kita. Pencobaan itu adalah berkat bagi anak-anak Tuhan yang berpengharapan. Disitulah yang saya melihat keajaiban firman pengajar itu. Selalu saya dididik bagaimana setelah dengan Kristus untuk mencapai satu tujuan dalam pengharapan kita, supaya pengharapanku dan pengharapanmu bisa bermuara, bisa sampai kepada tujuan yang merindukan, tujuan apa yang kita rindukan dalam diri kita. Terlalu enaklah kita masuk surga. Sedikit kita diuji, kita sudah mulai berontak. Apakah surga itu segampang istana kerajaan dunia? Surga itu bukan semudah apa yang kita pikirkan. Lihat janji Allah yang sangat begitu hebat. Mungkinkah saya dan saudara mencapai satu tujuan tadi itu, yaitu belakang tabir, yang di sana ada kekekalan, ada kemuliaan, ada yang tidak lain dan tidak cermat itu. Sedangkan pengharapan saya tidak ada. Mari saudara yang dikasih Tuhan, belajar banyak firman Tuhan. Saya selalu katakan, belajarlah banyak firman Allah supaya banyak kita lakukan dalam diri kita. Jangan kita berpengharapan palsu. Jangan berpengharapan sia-sia. Kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, itu harapan sia-sia. Tapi kita harus mencapai apa yang kita harapkan
jiwa kita. Amin. Sampai kita meraih nanti apa yang kita harapkan. Itulah yang membuat kita nanti bisa melupakan segala apa yang kita alami dalam dunia ini. Mari kita bersukacita dalam berpengharapan. Amin. Allah yang menjadi sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Satu. Kedua, dengan damai sejahtera dalam iman kamu. Kalau kita mencari kehidupan yang bersukacita dalam segala sesuatu, dan kita mencari orang yang hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, maka disitulah Roh Kudus, Roh Allah itu akan membuat saya dan saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka disitulah yang dikatakan oleh Paulus. Coba diulang sekali Pak dalam baca ini, ikuti baik-baik, perhatikan, ikuti baik. Ya, semoga Allah sumber pengharapan. Terus ya, semoga Allah sumber pengharapan. Ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Memenuhi kamu dengan segala sukacita. Terus ya, dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera. Terus iman kamu. Dalam imanmu. Terus ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya, di saat kita menjadi satu kehidupan yang senantiasa bersukacita, baik dalam ujian, baik dalam pencobaan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka disitulah peranan Roh Kudus akan bertambahkan pengharapan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan tolak pencobaan atas diri. Sesungguhnya kita harus terima dengan sukacita ujian dalam hidup kita. Kita harus berbahagia saat kita alami ujian. Mungkin kita bisa menangis, mungkin kita bisa menderita secara batinnya. Tetapi di balik penderitaan itu semua ada kuasa Roh Kudus yang akan membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mungkin saudara mengatakan, semakin dekat aku sama Tuhan, semakin tak terkendalikan ujian yang kualami. Mungkin ada seseorang berkata, semakin aku belajar untuk setia untuk Tuhan, semakin bertubi-tubi pencobaan yang kualami dalam kehidupan. Hari ini Tuhan memberikan jawaban bagi saya yang saudara. Tuhan mau supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Supaya kita berlimpah-limpah pengharapan. Jangan katakan, benarkah ada Tuhan? Jangan kita bagaikan umat Israel. Di saat pencobaan mereka bertanya, adakah Tuhan atau tidak? Di manakah Tuhan itu? Seringkali itu terjadi dalam diri kita. Dan maafkan mulut kita sering berkata, di saat kita diproses oleh Tuhan masuk dalam pengharapan yang berlimpah-limpah, seringkali kita berkata, tidak lagi ada Tuhan. Seandainya tidak ada Tuhan, maka kita akan binasa. Seandainya tidak ada Tuhan dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa kembali pada pengharapan yang berlimpah-limpah. Sangat ironis kalau kita berkata,
sedang memuji aku dan saudara untuk berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita bisa mengalami selama kita dalam dunia, pasti kita alami. Tetapi ingatlah, rencana Allah ada yang terindah dalam hidupku, dalam hidup saudara. Aku melihat dalam hal ini, sesuatu apapun dalam dunia ini, manusia apapun, kalau hidupnya tidak berlimpah-limpah dalam pengharapan ini, jangan harap berjumpa dengan Tuhan. Pengharapan inilah merupakan satu langkah untuk kita masuk dalam puncak apa yang kita rindukan dalam diri kita ini. Tadi kita sudah diajar oleh Rasul Petrus, dilahirkan oleh kebangkitan. Tujuan untuk kita berpengharapan. Kalau tujuan kita dilahirkan kembali untuk memiliki pengharapan itu, tapi Tuhan mau pengharapan itu harus pengharapan penuh, pengharapan yang berlimpah-limpah. Memang karena itulah yang diinginkan Allah Tuhan dari diri saya, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka Tuhan memberikan kepada saya sukacita dan sejahtera untuk melewati segala ujian dan pencobaan itu. Kita tidak bisa membayangkan di saat kita mengakhiri segala perjalanan berharap kita. Saya tidak juga bisa membayangkan betapa indahnya kalau kita mencapai pengharapan kita itu. Mungkin saudara Bapak pernah berpengharapan, aku ingin seperti ini. Saya bersaksi sedikit. Dulu saya, ini contoh kecil. Dulu saya berpengharapan punya rumah seperti itu. Setiap saya lihat lewat saya, aku harap seperti itu rumahku.